Ini orang lebih baik daripada yang pertama, walaupun yang pertama memenuhi seluruh dunia ini. Yang pertama, walaupun kaya, walaupun ganteng, walaupun kelihatan mulia, bukan orang beriman. Yang kedua, walaupun kere, walaupun jelek, tapi orang Islam, orang beriman. Maka ulama katakan satu orang beriman lebih berharga daripada seluruh orang kafir. Satu orang beriman lebih berharga daripada yang mereka mengatakan menguasai dunia kalau tidak beriman. Hancurnya dunia ini karena sudah tidak ada orang beriman. Aktun biqalbi, meyakini dalam hati bahwa yang kuasa dalam kehidupan siapa hadirin? Yang menciptakan langit siapa hadirin? Menciptakan bumi siapa hadirin? Yang menjadikan raja siapa hadirin? Yang menjadikan Pak Kapolres siapa? Allah. Menjadikan Pak Lurah siapa? Menjadikan presiden siapa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Orang itu jadi raja, yang buat siapa? Allah. Dia turun dari raja, yang buat pun Allah. Jadi lurah, yang bikin juga Allah. Maaf, walaupun pendukungnya banyak satu kampung, tapi kalau nggak dijadikan Allah, siapa yang bisa berbuat? Al-maradu minallah, sakit juga dari Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau ada orang sakit, yang menyembuhkan bisa sembuh dengan obat, bisa sembuh tanpa obat. Ada orang berangkat bersama-sama ke rumah sakit, sakitnya sama, yang nangani pun sama, obatnya sama, ruangannya pun sama. Tetapi hadiah yang mulia, ada yang pulang istrinya gembira, anaknya gembira. Kenapa? Karena sehat. Tapi ada yang pulang istrinya menangis jadi janda, anaknya menangis jadi yatim. Kenapa? Dia pulang langsung menuju kepada Allah. Loh, kok bisa ini obatnya sama, dokternya sama, kok gak bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan? Wa kam min sahihin mata bi ghairi ilatin wa kam min sakimin asha min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu mati tanpa ada penyakit. Berapa banyak orang yang sakit ndak mati-mati. Alladzi huwa aghna wa aghna, yang menjadikan kaya, yang menjadikan cukup adalah innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia yang berikan rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezekimu sudah ditulis di langit sana. Makan kambing sudah godek-godek, makan yang enak sudah begini-begini, uang banyak bisa beli. Dulu masih sengsara, belum bisa beli apa-apa, jangankan kambing, pokoknya bukan rumput saja dimakan sama dia. Kadang Allah berikan rezeki yang sempit dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Allah ingin manusia tadi terus minta kepada Allah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memuliakan, yang menjadikan raja, yang membuat sakit, yang membuat sehat, yang membuat mati, membuat hidup. Siapa? Allah. Keyakinan ini harus ditancapkan dalam hati kita. Maka kalimat la ilaha illallah ini jumlah hurufnya ada 12 hadirin. Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya juga ada 12. 12 tambah 12 24. Maknanya hati kita, jasad kita 24 jam harus mengikuti la ilaha illallah Muhammadur. Kalau 24 jam tidak bisa mengikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti ada yang kurang, dan ini yang akan dipersoalkan di hadapan Allah.
Allah tidak marah ketika kita pulang dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Hatta pulang tidak punya istri pun tidak masalah. Tapi kalau kurang keyakinannya kepada Allah, imannya lemah, imannya tidak ada lebih-lebih, ini yang dipersoalkan di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد خلق الله بعدد في علم الله بعدد من صلى عليه بعدد من لم يصلي عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن هين الليل كالجمل الآنف إن كيد انقاد وإن أنخ على صخرة استناخ وقال يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه الحديث أو كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Kapolres, Bapak Takmir, tukang becak, semoga dibarokahi oleh Allah SWT, disehatkan badannya, ditambah rezekinya, ditambah kepahamannya, ditambah istrinya. Yang enggak amin ibu-ibu. Hadirin mulia, satu hari ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan sahabatnya, lewatlah seseorang. Pakaiannya tampan, ya, ganteng orangnya, bersih, menandakan bahwa dia orang kaya, dia mulia. Maka Nabi mengatakan, ma ra'yuka fi hadza, ini coba, sahabatku ini bagaimana orang ini? Pendapatmu gimana? Hadirin yang mulia, karena yang dilihat dohirnya. Sahabat mengatakan, wah ya Nabi, wa min asyrafun nas, ini orang mulia ya Rasul. Ini orang mulia ya Rasul. In khataba ayyunkaha wa in syafa'a yusaffa. Ya Rasul, kalau ini ngelamar orang, banyak yang mau nerima ini.
Kalau dia memberikan pendapat, banyak orang yang mau menerima pendapatnya. Hadirin mulia, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak menjawab. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mara rajulun akhar, kemudian lewat yang kedua. Wa min fuqara'il muslimin, tetapi dia orang fakir dari orang-orang Islam. Pakaiannya compang-camping, sarungnya ngelinting, kadang agak-agak kecut juga karena mau beli minyak tidak mampu. Masya Allah. Nabi bertanya kepada sahabatnya, maro'yuka fiyada, kalau ini bagaimana pendapat kamu? Hadirin yang mulia, maka spontan mengatakan, ya Nabi, ini orang, kalau orang sekarang katakan, ini madesu ya Rasul, masa depannya suram ini orang. Ini orang hina ya Rasul. In khutbah alla yunkaha wa in syafa'a la yushaffa wa in qala la yusma' liqawli. Kata sahabat tadi, ini orang ya Nabi, orang rendah. Kalau dia ngelamar orang tidak ada yang mau nerima, baik anak putrinya maupun mertuanya, lebih-lebih mertuanya, lihat potongannya, aduh, cari yang lain saja. Kalau dia memberikan pendapat, tidak ada yang mau dengar. Kalau dia memberikan pendapat, dia bicara, tidak ada yang mau dengar, tidak ada yang mau nerima. Ajib hadirin mulia, apa jawaban Nabi? Wa hadzal rajul khairum min mithli mithla hada. Jawaban ini hadirin mulia, pelajaran bagi kita, sahabatku. Ini orang lebih baik daripada yang pertama, walaupun yang pertama memenuhi seluruh dunia ini. Apa kuncinya di mana yang mulia? Ulama katakan yang mulia, yang pertama walaupun kaya, walaupun ganteng, walaupun kelihatan mulia, bukan orang beriman. Yang kedua, walaupun kere, walaupun jelek, tapi orang Islam, orang beriman, hadirin yang mulia. Maka ulama katakan satu orang beriman lebih berharga daripada seluruh orang kafir, hadirin yang mulia. Satu orang beriman lebih berharga daripada pemilik-pemilik perusahaan di Sumenep ini, hadirin yang mulia. Satu orang beriman lebih berharga daripada yang mereka mengatakan menguasai dunia kalau tidak beriman. Maka harga orang beriman, hadirin yang mulia, lebih berharga daripada dunia dan keberadaan dunia. La taqumus sa'ah, kata Nabi, hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kalau sudah tidak ada orang mengatakan Allah, sudah tidak ada orang beriman, jangan harap lestari dunia ini. Mafhum mukhalafahnya, hancurnya dunia ini karena sudah tidak ada orang beriman. Maka bersyukur kita menjadi orang beriman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini iman, besok iman, sampai mati iman. Insyaallah hadirin. Ma huwal iman, apa itu iman? Aqdun biqalbi, meyakini kepada Allah dalam hati, wa iqraru bilisan, mengucapkan dalam lisan, wa a'malu bil arkan, dan melakukan perbuatan, melakukan perintah dalam perbuatannya. Ini iman. Aqdun biqalbi, meyakini dalam hati bahwa yang kuasa dalam kehidupan siapa hadirin? Yang menciptakan langit siapa hadirin? Menciptakan bumi siapa hadirin? Yang menjadikan raja siapa hadirin? Yang menjadikan Pak Kapolres siapa? Allah. Menjadikan Pak Lurah siapa? Menjadikan presiden siapa? Qulillahumma malikal mulk
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Orang itu jadi raja, yang buat siapa? Allah. Dia turun dari raja, yang buat pun Allah. Jadi lurah, yang bikin juga Allah. Maaf, walaupun pendukungnya banyak satu kampung, tapi kalau nggak dijadikan Allah, siapa yang bisa berbuat? Semua milik Allah, kuasa milik Allah, hadiah yang mulia. Al-maradu minallah, sakit juga dari Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau ada orang sakit, yang menyembuhkan bisa sembuh dengan obat, bisa sembuh dengan tanpa obat. Ada orang berangkat bersama-sama ke rumah sakit, sakitnya sama, yang nangani pun sama, obatnya sama, ruangannya pun sama. Tetapi hadiah yang mulia, ada yang pulang istrinya gembira, anaknya gembira. Kenapa? Karena sehat. Tapi ada yang pulang istrinya menangis jadi janda, anaknya menangis jadi yatim. Kenapa? Dia pulang langsung menuju kepada Allah. Loh, kok bisa ini obatnya sama, dokternya sama, kok gak bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan? Wa kam min sahihin mata bi ghairi ilatin wa kam min sakimin asha min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu mati tanpa ada penyakit. Berapa banyak orang yang sakit ndak mati-mati sampai cucunya datang ke kiai, Pak Yai, kenapa? Mbah saya kok nggak mati-mati? Petilen lah sudah. Saking kebajutnya, saking bosennya nunggu orang sakit nggak mati-mati. Kadang-kadang memang begitu, Pak. Kalau orang tua nunggu anak, anaknya supaya besar. Tapi kalau anak nunggu orang tua ndang mati. Loh, begitu kan? Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu mati tanpa ada penyakit? Berapa banyak orang sakit ndak mati-mati bertahun-tahun di kamarnya saja ndak pernah. Teman-temannya yang sudah sehat ndak mati. Ada cerita, ada pemain olahraga, hari-hari olahraga, memang kepingin sehat. Kalau sudah sehat katanya hidup panjang. Maka dia lari di bawah gedung yang tinggi. Ada satu orang stres, dia di atas gedung, sudah mau mati saja hidupnya. Bosen dia jadi orang sudah, maunya mati saja. Tahu-tahu akhirnya yang mau stres, yang mau mati tadi terjunut, yang dibawanya yang olahraga tadi, kepingin sehat, kepingin hidup panjang. Tahu-tahu jatuhi orang yang tadi. Akhirnya yang lari-lari malah mati, yang kepingin mati tambah hidup. Siapa yang buat hidup dan mati? Hidup dan mati milik Allah, Pak. Masya Allah. Alladzi huwa aghna wa aghna. Yang menjadikan kaya, yang menjadikan cukup adalah innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia yang berikan rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezekimu sudah ditulis di langit sana. Hadirin mulia, urusan rezeki juga urusannya Allah, hadirin mulia. Urusan rezeki sudah ditulis oleh Allah. Umur sekian rezekinya sekian, umur sekian rezekinya sekian, umur sekian rezekinya sekian. Kadang-kadang kalau sudah mati baru diberi banyak, tapi sudah tidak bisa apa-apa.
Makan kambing sudah godek-godek, makan yang enak sudah begini-begini, uang banyak bisa beli. Dulu masih sengsara, belum bisa beli apa-apa, jangankan kambing, pokoknya bukan rumput saja dimakan sama dia. Jadi yang mulia, yang mengatur rezeki yang berzeki siapa? Mau kadang-kadang manusia ini kepinginnya banyak. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau aku berikan banyak rezeki kepada kamu, kamu akan kurang ajar. Itu yang kurang ajar bukan yang enggak punya duit, tapi yang banyak duitnya. Coba kita lihat, pernahkah bakul bakso korupsi? Pernahkah bakul cendol korupsi? Ada bakul cendol korupsi 5 miliar, mana 5 miliar? Uang lihatnya enggak pernah kok. Uang lihat uangnya adalah enggak pernah. Bakul bakso korupsi enggak ada. Yang korupsi siapa? Yang hari-hari pegang uang. Kenapa enggak bisa cukup? Itulah Allah telah katakan, walau basata rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau aku berikan banyak, kamu kurang ajar. Fir'aun dulu pak, kere pak. Konon riwayatnya Fir'aun pernah jadi penunggu kuburan, sehingga kalau orang datang ke kuburan dipajeki. Yang mau ditanam di kuburan juga dipajeki. Ini apa fikirnya Fir'aun ini. Akhirnya sampai dia pangkatnya naik sampai jadi raja. Setelah jadi raja kemudian dapat apa dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Iblis langsung lari. Waduh, manusia. Manusia kalau sedang kebajut begini. Ketika apa? Ketika banyak dunianya. Ada yang mulia. Kadang Allah berikan rezeki yang sempit dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Allah ingin manusia tadi terus minta kepada Allah. Maka kadang-kadang kekasih Allah diberikan rezeki yang pas-pas saja. Maka inilah Rasulullah telah katakan, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafa. Berbahagia orang diberikan hidayah Islam, rezekinya pas-pas saja. Ketika dia mau kepingin haji, datang rezeki untuk haji. Ketika dia mau silaturahim, datang rezeki untuk itu. Ketika dia mau sedekah, datang rezeki untuk itu. Selebihnya tidak datang. Kalau selebihnya yang datang sementara amal tidak dibuat, ini kadang-kadang membuat orang lalai dan kurang ajar. Uang banyak. Hadirin yang mulia, inilah keyakinan kita kepada Allah. Jangan bergeser. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memuliakan, yang menjadikan raja, yang membuat sakit, yang membuat sehat, yang membuat mati, membuat hidup. Siapa? Allah. Keyakinan ini harus ditancapkan dalam hati kita. Maka kalimat la ilaha illallah ini jumlah hurufnya ada 12 hadirin. Jumlah hurufnya ada 12. Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya juga ada 12. 12 tambah 12 24. Maknanya hati kita, jasad kita 24 jam harus mengikuti la ilaha illallah Muhammadur. Kalau 24 jam tidak bisa mengikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti ada yang kurang, dan ini yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Allah tidak marah ketika kita pulang dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, hatta pulang tidak punya istri pun tidak masalah. Tapi kalau kurang keyakinannya kepada Allah, imannya lemah, imannya tidak ada lebih-lebih, ini yang dipersoalkan di hadapan Allah. Maka hadirin yang mulia, mudah-mudahan kita dipilih jadi orang beriman hari ini, besok, sampai mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah
Maka Nabi katakan jaddidu imanakum, perbaiki, perbarui iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya akan memperbaiki iman saya ya Rasulullah? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak kamu mengucapkan kalimat la ilaha, baik dizikirkan maupun disampaikan kepada orang lain. Baik buat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang lebih tepat lagi hadirin mulia, sebagaimana Rasul dan para sahabat membawa kalimat la ilaha illallah di hadapan seluruh manusia. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kamu akan sukses. Maka dia mulia, membawa kalimat la ilaha illallah. Ini saya cerita saja. Tahun 2019 biidznillah wa qudratillah saya diantar ke Amerika Latin sana, ke Brazil. Saya nggak bayangkan bagaimana negeri Brazil. Saya dapat sedikit cerita saja. Negeri Brazil adalah negeri yang keras. Di sana nggak kenal orang. Awas kalau bawa barang di sana, hati-hati, rawan hilang kan. Wah, ngeri itu. Saya dengar itu. Istilahnya laporan sebelum kita ke Brazil begitu. Hadirin mulia, tapi bismillah, saya sama rombongan 5 orang waktu itu naik pesawat Ethiopia. Alhamdulillah perjalanan di atas hampir 24 jam. Jadi transit hanya sekali di Ethiopia, berangkat dari sini ke Malaysia, Singapura langsung Ethiopia kurang lebih 13 jam. Kemudian ke Brazil dari Ethiopia itu kurang lebih 12 sampai 13 jam. Hadirin mulia, ketika saya nyampe ke sana hadirin mulia, subhanallah, saya kepingin tahu keadaannya yang sebenarnya. Sebelum saya keluar dari airport, satu orang besar gitu, dia mengeluarkan salibnya, mengeluarkan salibnya dia mulia. Oh, ini rupanya saya wiritan baca Al-Kursi banyak-banyak ini. Kuwede sana di kampleng sama delosor awal. Akhirnya dia langsung menyuruh saya semua jamaah disuruh buka tasnya semua. Buka tasnya, buka, kumpulkan sini. Masya Allah, mau apa ini? Akhirnya apa? Dia ambil kresek katanya. Saya lihat di sebelah saya itu ibu lagi menangis. Kenapa? Barangnya dimasukkan kresek kemudian dibuang di sampah. Waduh, sama nasib ini. Subhanallah, wiritan sudahlah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa-doa yang kita bisa hafal, kita hafalkan. Hadirin yang mulia, satu tas kecil dibuka, satu tas kecil dibuka. Ternyata isinya adalah miswak, siwak. Tanya apa ini? Buat gosok gigi. Langsung dipatah satu. Setelah dipatah satu, hadirin yang mulia, langsung semua tas suruh nutup. Sudah, tutup semua. Selamat, alhamdulillah. Saya yakin sunnah dalam kejayaan. Maka saya dipersilahkan. Kamu ngapain datang ke Brazil, ngapain? Oh, negaramu bagus. Tidak, kamu kan suka ngajak-ngajak orang kan. Diam aja sih. Akhirnya yang penting saya keluar. Saya masih agak takut-takut di Brazil, mau nyapa orang itu subhanallah. Hadirin yang mulia, maka ketika kita masuk sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu masih kaku melihat keadaan. Kenapa hadirin? Tidak ada orang kenal kalimat sama sekali.
Tidak ada orang Islam lainnya. Allah, kanan kiri semua orang kafir jadi. Tapi setelah seminggu, 2 minggu hari mulia, kita sudah mulai bisa kemana-mana. Baru saya melihat hari yang mulia, ternyata mereka ini senang sekali dengan kita, dengan orang Islam. Kita ini hampir-hampir kalau jalan kaki, mereka itu nyapa dengan bahasa mereka, halo gitu. Masya Allah, berarti dia seneng kan? Masya Allah, seminggu, 2 minggu, sebulan sudah berani. Akhirnya setiap saya ketemu hari yang mulia, kesempatan kapan lagi saya mau bicara kepada mereka, saya sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada mereka. Hari yang mulia, ya tentunya tidak paham dia kan, saya bahasa Indonesia, mereka bahasa Portugis, bahasa Portugal tidak paham, tetapi mereka nerima. Itu yang penting. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, mereka juga nirukan. Masya Allah, setelah dari situ hari mulia saya bergerak lagi, pindah dari kota-kota. Ajib lagi hari mulia, ada seorang wanita sama laki-laki lagi goncengan. Kemudian lihat kita, dan kita pakainya seperti ini. Maka dakwah ini nggak perlu banyak bicara, di sana kita bahasanya juga tidak paham. Sudah pakaian sunnah saja kita bawa. Ternyata dia tengok kita, dia berhenti. Mau apa ini wanita ini? Mau apa ini orang ini? Subhanallah, hadirin yang mulia, ternyata mereka nunggu kita. Apa yang dia mau bilang? Saya melihat sampean, saya kepingin masuk Islam, Pak, katanya. Oh, langsung nangis, Pak. Ya Allah, saya kepingin masuk Islam seperti sampean. Ucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, gak ceramah panjang-panjang di sana. Jalan lagi di taman-taman, ada wanita-wanita lagi gerombol-gerombol di situ, ketawa-ketawa. Ngapain? Kita diketawain. Ternyata bukan itu, mereka seneng dengan kita. Mereka minta foto gantian sama kita hari ini. Saya bilang, awas, dikirim nang bojomu. Hadirin yang mulia, ada lagi kita masuk pasar, ibu-ibu turun dari mobil, hadirin yang mulia, turun dari mobil, langsung kepingin foto sama kita. Ya untung ibu-ibu kan gitu. Minta selfie ya, apa itu? Minta foto bareng. Mungkin mereka ini planet dari mana ya. Tapi inilah hadirin yang mulia. Ketemu orang di sana, kenapa dia lisan kita selalu sampaikan itu hadirin yang mulia? Maka mereka ternyata senang hadirin yang mulia. Satpam mereka ini, wow, senang kalau lihat kita. Masya Allah, 4 bulan saya gerak di sana, tidak terasa, senang sekali, Masya Allah. Hadirin yang mulia, memperbanyak menyampaikan kalimat la ilaha, maka ini akan menguatkan keyakinan kita, akan menambah keyakinan kita. Inilah hadirin yang mulia, yang sekarang ini orang katakan jamaah tabligh ya. Sebenarnya ini bukan namanya Pak Haji ya. Oh ini jamaah tabligh Pak Haji Ahmad itu, oh jamaah tabligh, bukan. Jamaah tabligh ini adalah nama yang muncul dari orang yang melihat karena suka mentabligkan agama, maka disebut jamaah tabligh. Kalau di tempat saya ini nggak umum jamaah tabligh, yang ada apa? Jaulah. Ada orang kiai mengatakan jaulah, jangan ikut jaulah itu. Apa Pak Yai jaulah? Jaulah itu ya jauhilah. Jaulah kok jauhilah ya apa? Ada jamaah kompor, jamaah silaturahim, jamaah ini, jamaah itu, macam-macam. Kalau di luar negeri ada yang mulia, ini banyak namanya. Alhamdulillah kemarin saya sama beliau ini keliling ke 3 negara masa Covid, keliling ke Turki, ke Maroko, ke Yordan. Alhamdulillah
Untuk apa? Menyampaikan ini kalimat La ilaha illallah. Keliling setiap ketemu menyampaikan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Hadirin mulia, ini salah satu untuk meningkatkan iman kita. Hadirin mulia, para sahabat Nabi hadirin mulia, kehidupan para sahabat ini di samping dia mengamalkan perintah Allah, para sahabat ini telah membawa ini kalimat hadirin mulia. Para sahabat ini telah membawa kalimat ini hadirin mulia. Maka ketika haji wada, haji terakhir baginda Nabi, dan itulah haji yang satu-satunya haji Nabi SAW di usia yang hampir 63 tahun, berkumpullah para sahabat, kurang lebih 124.000 para sahabat dan sahabiah kumpul di Wada, di Arafah. Hadirin mulia, apa yang disampaikan beliau? Intinya beliau sampaikan, balik syahid minkumul ghaib, sampaikan hari ini yang hadir kepada yang tidak hadir. 124.000 para sahabat yang mulia. Ketika Nabi menyampaikan balik syahid minkumul ghaib, yang tinggal di Mekah dan Medina kurang lebih kata ulama 10.000 saja. Sisanya kemana hadirin mulia? Sisanya para sahabat telah bergerak hadirin mulia. Yang dari arah selatan ke selatan, yang ke timur timur, yang ke barat barat, yang ke utara hadirin mulia. Maaf, para sahabat tidak bilang saya keluar 40 hari, saya keluar 4 bulan, saya keluar 1, tidak ada hadirin mulia. Para sahabat berangkat hadirin mulia, belum tentu bisa kembali ke Mekah dan Madinah lagi. Satu sahabat Nabi hadirin mulia, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa diri? Abu Ayyub Al-Ansari. Terkenal hadirin mulia, Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi yang rumahnya ditempati oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi pertama kali menginjakkan kakinya di Madinah Al-Munawwarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untanya telah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dia mulia, Nabi menginap kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Ada 2 tingkat. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari di atas, kemudian Nabi di bawah. Maka hampir hari-hari gak bisa tidur. Abu Ayyub Al-Ansari, jangan-jangan saya ini mengganggu Rasulullah SAW. Hadirin mulia, terkenal lagi, sering makanannya Abu Ayyub Al-Ansari ini dimakan oleh baginda Nabi SAW. Ketika Nabi dalam keadaan lapar, biasanya mengundang sahabatnya menuju ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin mulia. Dan hadirin mulia, ada satu riwayat Nabawi, tanah yang dibuat ini adalah tanah daripada keluarga dan warisan keluarganya Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka orang mana Abu Ayyub Al-Ansari? Orang Madinah Al-Munawwarah. Maka dikatakan Al-Ansari. Tapi riwayatnya meninggalnya di mana hadirin? Meninggalnya di mana? Di Turki hadirin mulia. Berapa ribu kilo Madinah Turki hadirin mulia? Berapa ribu kilo? Kurang lebih 3 sampai 4 ribu kilo hadirin mulia. Dalam usia berapa beliau meninggal di sana? 90 tahun lebih hadirin mulia. Beliau telah meninggal di Turki untuk apa? Telah membawa kalimat La ilaha illallah. Belum nyampe di Turki, Allah telah ambil jasadnya. Bau harum telah keluar dari jasad beliau, sehingga orang yang mencium dan melihat jasad beliau kes masuk Islam. Ribuan orang masuk Islam. Bahkan tidak sedikit yang menangis melihat jasad beliau. Bahkan konon sampai hari ini
ketika orang berziarah ke makam beliau, pasti dia akan meneteskan air mata. Siapa hadirin? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang cinta kepada Nabi, rumahnya ditempati oleh Nabi, makanannya sering dimakan Nabi, masjidnya dibangun tanah dari keluarga beliau, tapi beliau sendiri karena membawa kalimat la ilaha illallah tidak mau mati di Madinah, tapi mati di ujung-ujung dunia. Hadirin mulia, satu lagi sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari, hadirin mulia, sahabat Nabi yang pernah zaman Sayyidina Umar ketika lahar mau keluar dari gunung. Ini sudah keluar api dari gunung, hadirin mulia, sudah ribut orang di Madinah, sudah ribut orang di saat itu, di Mekah atau Madinah saat itu. Hadirin mulia, maka sahabat Nabi memanggil Tamim Dari, "Ta'al, wahai Tamim Dari, selesaikan urusan ini." Apa? Selesaikan, kamu yang bisa menyelesaikan. Hadirin mulia, ada riwayatnya sholat dulu 2 rakaat, apa langsung, hadirin mulia, maka dengan serbannya ini digiring kayak giring kambing saja. Jadi lava yang sudah mau keluar tadi, hadirin mulia, sudah meleleh keluar, hadirin mulia, dikembalikan, dikibas-kibas oleh Tamim Ad-Dari. Kembali kamu, kembali. Akhirnya lava tadi kembali masuk lagi gunung, hadirin mulia. Enggak jadi, hadirin mulia. Siapa ini? Sahabat Tamim Dari, kekasih Rasulullah SAW. Tapi riwayat wafat beliau di mana, hadirin mulia? Wafat beliau telah membawa kalimat la ilaha di India sana, hadirin mulia. Kebetulan saya alhamdulillah keluar dengan istri saya ke sana di Visaram, satu wilayah di sana yang 100% muslim, hadirin mulia. Kalau bapak masuk di sana hampir mirip dengan Madinah, padahal lingkungannya lingkungan Hindu, hadirin mulia. Tetapi ketika masuk di Visaram sana, lingkungan muslim semua. Insyaallah. Jadi hadirin mulia, Tamim Dari telah meninggal di sana. Itu pun meninggalnya bukan di India, di daratannya, tetapi ketika dibawa oleh sahabat-sahabat dalam tanduannya, beliau meninggal dunia. Dan itu pun ribuan orang telah bersaksi kepada Allah atas meninggalnya beliau. La ilaha illallah. Hadirin mulia, sahabat-sahabat telah bergerak. Setelah itu kekasih-kekasih Allah telah bergerak, sampailah di Indonesia yang terkenal dengan Wali Songo. Telah bergerak, bukan jualan tempe, bukan jualan kayu, bukan jualan garu, hadirin mulia, tetapi membawa kalimat la ilaha, datang ke Indonesia yang konon Jawa ini belum sama sekali kenal dengan Allah. Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, hadirin mulia. Maulana Malik Ibrahim telah melahirkan anak namanya Maulana Ibrahim Samarkondi, telah melahirkan anak namanya Raden Rahmat Sunan Ampel. Itulah yang menjadikan Faisal pimpinannya, hadirin mulia, bergerak ke tanah Jawa, hadirin, dari lorong ke lorong, dari ujung ke ujung, untuk mengenalkan manusia kepada Allah, membawa hati manusia kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka hadirin mulia, inilah yang sekarang ini dinapaktilasi oleh teman-temannya Pak Haji Ahmad ini. Kenapa hadirin mulia? Kenapa? Karena inilah yang akan melestarikan dunia ini, hadirin mulia. Kalau sudah tidak ada lagi, hadirin mulia, umat ini menjajahkan, menawarkan kalimat ini, hadirin mulia, maka janji Rasul akan datang satu saat nanti di mana dunia sudah sepi dengan asma Allah. Satu masa ketika dunia ini sudah ada orang menyebut nama Allah, maka kehancuran akan datang, hadirin mulia. Belahan-belahan negeri yang telah dihancurkan sekarang ini, hadirin mulia, sama nasibnya. Kenapa? Karena nama Allah sudah tidak disebut lagi, hadirin mulia. Maka hadirin mulia, jamaah tabligh, jamaah jaulah, jamaah ini hanya untuk belajar saja, hadirin mulia.
Untuk apa? Menguatkan iman, supaya iman ini tambah naik. Maka Maula Ilyas sebagai pembangkit usaha ini, hadirin mulia, usaha ini milik Rasulullah, dibangkitkan oleh beliau ketika umat ini sudah tinggalkan dakwah ini, tinggalkan ajak kepada kalimat ini, hadirin mulia. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya ini gerakan ada namanya, akan aku berikan nama Tahrikul Iman, usaha untuk menggerakkan iman. Mafhumnya tidak ada nama. Maka itu hadirin mulia, kurang lebih hampir 100 tahun. Sekarang kalau Bapak keluar negeri kemana saja, pasti ada orang-orang yang menyampaikan ini. Di ujung-ujung dunia mana saja, tidak dikenal pun negaranya. Bapak tanya orang-orang yang makmurkan masjid, yang keliling bawa kalimat la ilaha illallah, pasti ketemu di sana. Kalau Bapak bilang saya termasuk dari sampean, pasti sampean akan dilayani nanti di sana. Gak usah bingung hotel, gak usah bingung hotelnya besar-besar. Kok bisa? Masjid, hotelnya kan besar-besar. Gak usah bingung makan, nanti akan dijamu. Kenapa dia mulia? Karena tahu menunaikan hak saudara, dia mulia. Hadirin mulia, maka disinilah kita ketemu, kumpul lagi dan lagi, yang mulia. Rombongan datang lagi dan lagi di wilayah Sumenep ini, yang mulia. Di bagian wilayah mana saja. Intinya untuk apa? Supaya kalimat la ilaha illallah masih langgeng di muka bumi ini, yang mulia. Supaya kalimat ini terus masih ada dalam generasi-generasi kita, yang mulia. Maka disinilah kita ini ketemu siapa saja, saling mengingatkan la ilaha illallah. Hadirin mulia, maka diminta, kenapa kok harus keluar 4 bulan, 40 hari, kemudian ada yang 1 tahun, kenapa? Dalam rangka latihan, hadirin mulia. Sebenarnya kalau kita mau ya seperti sahabat, berangkat tidak pulang lagi. Tapi kalau kita yang model begitu, jangankan mau berangkat tidak pulang lagi, 3 hari saja sudah Masya Allah, hadirin mulia. Maka di sini, hadirin mulia, minimal bapak-bapak senang saja. Kalau ada rombongan-rombongan di mana saja, maaf, jangan sampai mengusik dan benci, hadirin mulia. Kenapa? Maaf, kita tidak bisa melakukan. Saya tidak bisa seperti kamu. Saya tidak bisa seperti. Jangan sampai, maaf, ada narasi atau ucapan atau hati yang nggak suka. Kenapa? Musuhnya langsung Allah, hadirin mulia. Lah kamu sendiri nggak mau bawa ini kalimat, ada orang bawa kalimat disebarkan kemana-mana, kamu protes. Nanti urusannya sama Allah, hadirin. Tapi saya yakini wajah-wajah, bukan wajah-wajah yang tidak senang, ini wajah yang senang semua. Mudah-mudahan dengan senangnya bapak-bapak, hadirin mulia, Allah balas dengan rahmat barokah, hadirin mulia. Anaknya menjadi anak yang saleh, salehah, rezeki yang barokah, kehidupan yang barokah, umur yang barokah, sampai mati yang barokah, akhir kehidupannya dapat mengucapkan kalimat la ilaha, masuk surga semua. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Monggo amin ya. Ya awwalal awwalin, ya awwalal awwalin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afadata da'imatan fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ampuni kami ya Allah.
Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, yang kasih sayang kepada kami ya Allah. Kirimkan pahala-pahala kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jagalah diri kami ya Allah. Ya Allah, jagalah diri kami daripada musibah, bencana ya Allah. Ya Allah, hilangkan kesusahan diri kami ya Allah. Selesaikan urusan-urusan kami ya Allah. Urusan menghadapi anak kami, urusan menghadapi istri kami, urusan menghadapi tetangga kami, urusan menghadapi teman-teman kami, urusan menghadapi siapapun ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah kepada anak istri kami, teman-teman kami, pimpinan-pimpinan kami, bawahan-bawahan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang mudah ya Allah. Jangan kau sulitkan rezeki kepada diri kami ya Allah. Kalau engkau sulitkan rezeki kami sehingga kami sibuk hanya mencari rezeki ya Allah, lupa dengan perintahmu ya Allah. Selesaikan hutang-hutang kami ya Allah, yang sampai hari ini belum kau tutupi ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah, berkahkan umur kami ya Allah, berkahkan harta kami ya Allah, berkahkan anak istri kami ya Allah, berkahkan masa kami ya Allah, berkahkan hidup kami sampai mati kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti ya Allah dengan kekasih-Mu para nabi, para rasul ya Allah, para sahabat-Mu ya Allah. Jadikan negeri kami ya Allah negeri yang indah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai dan cinta kasih sayang di antaranya ya Allah. Jadikan kota kami Sumenep ini ya Allah kota yang penuh dengan barokah, kota yang penuh dengan kasih sayang, yang saling menjunjung tinggi kehormatan, yang saling sapa dengan senyum, yang saling membantu. Ya Allah, jadikan kami ya Allah, walaupun pas-pasan hidup kami ya Allah, tapi kami memuliakan siapa saja ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, akhirkan kami ya Allah dengan husnul khatimah. Jangan akhirkan kami ya Allah dengan su'ul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya Allah. Ya Allah, sembuhkan kami dari sakit-sakit kami ya Allah. Tetangga kami, saudara kami yang sakit ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.